Qala Allah azza wa jalla, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solih wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan kita tentang fitnah akhir zaman kita awali dengan muqaddimah surah Al-Asr yang pasti kita telah menghafalnya, mengerti pun artinya, berjuta kali telah kita ulang. Allah sengaja bersumpah dengan menggunakan nama waktu ini, wal asr. Asar itu waktu sisa, baqiyal waqt, waktu tersisa. Asar waktu kian hampir dekat maghrib. Asar itu baki dari waktu dan umur yang Allah telah kerjakan, tunjukkan kepada kita. Perhatikan, Allah bersumpah dengan menggunakan waqasam dan dengan menggunakan nama makhluk. Wal asr, demi masa, peluang, waktu, kesempatan yang aku telah berikan kepada kamu wahai umat Muhammad. Masa yang telah kita gunakan semuanya dalam mata Allah. Innal insan khusrin, innal insana lafi khusrin. Semua yang kita kerjakan wahai manusia khusrin, rugi. Umur yang sudah kita buat rugi. Amal soleh boleh jadi bisa rugi. Derajat akademik, popularitas dan seterusnya rugi. Harta benda yang telah kita miliki di mata Allah bisa husrin, bisa rugi. Bisa rugi. Kok bisa rugi, Ustaz? Allah yang mengatakan demikian, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Nah, syaratnya tidak rugi itu amanu. Amanu itu bukan ya saya percaya Allah sebagai pencipta, saya percaya nanti ada surga, saya percaya nanti ada hari kiamat. Lah, bukan itu saja. Amanu itu yakni al-ilmu. Amanu yakni al-ilmu. Yang tidak rugi adalah al-ilmu. Pekerjaan kita masa muda, ilmu kita masa muda, karya kita masa lalu, zaman kita masih bertugas, akan tidak husrin kecuali di atas ilmu. Saya maaf cakap lah, Abang Erwin lah contohnya. Setiap orang yang lewat di jambatan Sultanah Bahiyah itu, setiap orang yang lewat, anggap tak ada dia di sini, anggap tak ada beliau di sini, jujur, mengupat atau syukur? Iyalah. Tak cukup wakili di sebelah sini. Tuan, mengupat atau syukur? Syukur. Tapi berapa banyak hupatan, cari marut, caci maki yang didapat sebelum jambat tu jadi? Orang gila ni, orang gila. Zaman saya mahasiswa lagi naik speedboat. Orang gila ni. La haula wala quwata illa billah. Kita doakan beliau semoga sehat, panjang umur, murah rezeki, berkah. Kata Nabi SAW, perhatikan baik-baik. Kita tengah membahas fitnahnya akhir zaman. Amal soleh yang begitu banyak segunung akan tidak jadi apa-apa, tuan-tuan. Kalau kita illa bi ilmin, tak ada ilmu tadi. Coba kalau dia terus bernyanyi zaman aku dulu, zaman aku, kalau tak ada aku, kalau aku tak buat, kalau aku habis tak? Habis husrin.
Itu contoh mata. Tapi kalau dia dengan sifat tawadhu, rendah, senyum aja terus, panen setiap hari. Hatta yaumiddin, sampai hari kiamat. Panen. Setiap orang yang lalu Allahumma sholli ala Muhammad, hadza jamil jiddan, cantik sekali. Saya bawa tamu pun. Bukan main lah, wow. Tidak ada sebuah jeti, doktor. Tidak hanya sebuah jeti, tapi artistik. Melayu nampak di sini. Siar pun nampak. Lihat. Ini bukan masalah muji. Saya ingin tunjukkan sehebat apapun karya kita di dunia, kalau kita tak dasari dengan ilmu, khusrin. Apalagi kita yang tak ada karya ni. Maaflah, sembahyang pun malas, tahajud pun tunggang langgang. Hari ini sempat, besok tak. Solat duha pun Masya Allah, baca Quran Allahu Akbar. Sahabat soleh yang dimuliakan Allah, ilmulah yang membuat kita tak rugi dalam mengharungi balada kehidupan ini. Kita telah mulai kemarin dengan satu hadis Nabi SAW, hadis yang indah. Setengah sahabat mengatakan dari Sa'id, dan setengahnya mengatakan dari sahabat Talha. Dalam perang Uhud, tengah selesai perang Uhud yang berkecamuk, di mana ditengarai kaum muslimin pada awalnya menang dan akhirnya kalah, datang kepada Nabi SAW sahabat Talha, bawa pedang, badannya bersimbah darah. Ini sudah kita sampaikan semalam. Bawa pedang, badannya bersimbah darah, dan berkata kepada, ya Rasulullah, aslamna ma'ak wa jahadna ma'ak. Kami ini adalah satu kaum yang mencintaimu ya Rasulullah. Tak tanggung-tanggung cinta kami kepadamu ya Rasulullah. Kami tinggalkan anak dan bini kami, kami tinggalkan kebun-kebun kami, dada-dada kami jadi perisaimu ya Rasulullah. Kepala kami menjadi benteng pedang-pedang musuh. Aslamna ma'aka, kami berislam bersamamu. Wajahadna ma'aka, dan kami juga berjihad padamu. Mati sudah pasti bersamamu. Ya Rasulullah, fahal baqiya khairum minna, adakah orang yang lebih hebat imannya dibanding kami? Ada tak ya Rasulullah orang yang lebih hebat imannya dibanding kami, kata Talha. Tak ada yang kami persembahkan kecuali badan kami, nyawa kami. Habis. Adakah orang yang lebih hebat ya Rasulullah? Qala Nabi, bala, ada. Kata Talha, wa man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Begitu hebatnya kami, setiap hari berguguran. Setiap satu keburukan yang disebutkan oleh musuh-musuh Allah, sungguh kami adalah orang yang berada paling garda paling depan menyelesaikan urusannya. Satu saja penghina Rasulullah, kami adalah orang yang berada di garda paling depan, berjihad mati-matian bersamamu. Ada orang yang lebih hebat imannya selain kami ya Rasulullah? Bala, kata Nabi, ada. Kul ya Rasulullah, katakan, man, siapa dia? Qala Nabi, kaumun tu'minuna bi, nanti akan ada satu kaum dia beriman kepadaku, kata Rasulullah, walam tarani ya. Nanti ada satu kaum dia beriman kepadaku, walam tarani, tapi dia tak pernah jumpa denganku. Satu kaum mencintaiku, membela aku, tapi tak pernah berjumpa denganku. Kau belaku karena kau nampak padaku dan bersamaku. Kau mau memati-matian kepadaku karena kau sahabatku. Kau nengok mukjizat yang Allah berikan, kau lihat keistimewaan yang Allah tunjukkan di depan matamu, dan kau beriman dengannya. Tapi ada satu kaum, dia mentaatiku, beriman kepadaku, walam tarawni, dia tak pernah lihat aku.
walam tarani. Dan kita berharap kita adalah kaum itu. Amin. Kita berharap kita kaum itu. Tentu untuk sampai derajat kaum itu tak ada jalan lain, ilmu dalam ibadah dan amal soleh. Jangan ngawur. Jangan ngawur dalam beribadah. Jangan sontoloyo dalam amal soleh. Alah, pokoknya asal amal soleh bolehlah. Apa pula salahnya? Bolehlah. Nah, ini fitnah, Pak. Ini fitnah akhir zaman. Luar biasa. Maaf ya. Maaf. Bang Da Erwin tahulah. Suatu ketika saya diundang calon kepala daerah. Calon baru calon. Satu hari, Ustaz, kami besok akan pergi ziarah ke makam dalam sungai, lepas dari Istana Sayap. Istana Sayap Bang dah, makam dalam sungai. Terus abang buat apa? Ziarah. Ziarah bolehlah, InsyaAllah. Tapi jangan buat macam-macam bang. Tak ada Ustaz, kami ziarah aja. Ziarah, baik, boleh silakan, InsyaAllah dapat pahala. Ziarah, doa, Allahumma fir lahu, Allahumma fir laha, Allahumma fir lahum. Sudah tu pulang. Ya Ustaz. Ustaz ikut tak? Saya ada pula acara di kampus. Tak ikut. Tapi adik saya ikut. Sampai di situ masih dalam pumpung. Bang, apa? Tawaf dia di kuburan bang, tawaf. Tawaf macam mana ni? Dia tawaf bang di kuburan berkeliling. Tawaf di kuburan. La ilaha illallah. Lihat. Salah satu fitnah akhir zaman yang sangat luar biasa, munculnya kesirikan di mana-mana, dan kita harus harap maklum. Anda tuan-tuan yang sudah belajar dan sudah ngaji dalam perkara tauhid, harus maklum pada ikhtiar orang seperti itu. Bang pelalawan minta maaf bang. Ini direkam ya? Tak boleh nyebutkan ni. Tersebut pula sudah. Lihat. Berziarah ke kuburan sahih, baik. Tapi melakukan ritual tertentu atas petunjuk petunjuk kiai itu, ustaz itu, khalifah itu, ulama ini, batil, termasuk bahagian dari kesyirikan. Salah satu fitnah akhir zaman, dan dasarnya fitnah akhir zaman itu adalah perkara kesyirikan muncul di mana-mana dalam banyak perspektif dan dalam banyak cara. Kita akan bahas perkara ini satu-satu. Apa yang menarik dari pembahasan Nabi? Kata Nabi SAW, satu kaum yang dia beriman kepadaku walaupun dia tak pernah jumpa denganku. Sementara kau berjumpa denganku, perang bersamaku, ya kau dapat rasakan keimanan itu. Tapi sungguh mereka tak pernah jumpaku, dan mereka hidup di zaman yang sungguh amat membahayakan bagi mereka. Zaman yang sungguh amat menggetirkan. Saya ingin nukilkan dua ciri zaman yang ditakutkan oleh Nabi SAW, tapi zaman itu menjadi zaman yang sungguh indah. Kalau anda dan saya bisa menjaga dua ciri kaum itu. Kalau ada dua ciri pada kaum itu dan dia istiqomah terhadap ciri itu, maka dia akan selamat. Kalau tidak, maka dia menjadi kaum yang tak selamat. Ini kita bisa nukilkan dari perkataan Nabi SAW. Dua kelompok mukmin yang hidup di zaman fitnah, kalau dia menjaga, tapi ini sangat amat sulit. Kalau dia menjaganya, maka sungguh dia adalah umat yang pasti Allah rindukan kepadanya.
Allah telah tuliskan untuknya surga dan menjadi pengikut baginda Rasulullah SAW. An Abu Hurairah yang pertama. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya nukilkan dalilnya. Bada al-Islam ghuriban wa sayauda kama bada'ul ghuriba fatuba lil ghuraba. Hadis ini sahih Muslim. Islam itu dulu datang dalam keadaan asing, ghoriban, dan akan kembali asing. Dulu datang asing, Pak, nanti akan kembali asing. Seperti mana asingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dianggap gilo oleh siapa? Oleh paman-pamannya. Ya Muhammad, apa yang kau lakukan? Dari nenek moyang kita, Bani Hasim, Quraisy dan beberapa suku, pembesar-pembesar Quraisy dan bangsawan Quraisy tetap menyembah Allah, tetapi melalui perantaran nih, Hubal, mana, Lata. Ini perantarannya Muhammad. Kau buat-buat ajaran baru pula. Buat ajaran baru. Ini akhir zaman. Sekarang, maaf ya Pak, beruntunglah kata Nabi SAW orang yang asing itu. Jadi orang yang menegakkan ilmu dan sunnah dianggap asing di penghujung zaman ini. Ngapa pula kau solat 5 waktu di masjid? Solat aja lah rumah, kan tak masalah. Jangan sok-sok alim lah pula. Solat 5 waktu ke masjid, azan pergi ke masjid, ulang alik ke masjid. Solat di rumah pun boleh. Pak, Pak, halo. Tengah rapat nih, awak masih aktif. Tengah rapat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau abang mimpin rapat, berani menyetop, baik kena azan, mari kita skor rapat kita 15 menit, kita solat berjamaah. Ada yang berani bilang gitu, Anda dikatakan asing. Asing bukan Cino mata sipit ya, bukan. Asing itu ghuraba atau ghuriba, aneh. Nantilah, tak apa. Nanti apa? Yang menjaga solat 5 waktu ulang alik ke masjid dianggap aneh. Apalagi celananya agak naik sikit di atas mata kaki. Lebih aneh lagi ya, ini kebanjiran nih. Kebanjiran, bang, mana banjir bang? Haula wala quwata illa billah. Kalau anda solat, mana yang abdol? Kainnya terjuntai-juntai sampai ke tanah atau di atas mata kaki? Sepakat tuh? Kenapa kita sepakat? Karena Rasul mengajarkan demikian. Begitu sepakat. Mengangkat mata kaki di atas, mengangkat kain di atas mata kaki sedikit menjadi sebuah sunnah. Masya Allah. Kadang yang paham tuh memang celananya masih panjang, dilipat-lipat lah. Itu bahagian dari ikhtiar. Jadilah, ya, naikkan sikit saja, anda dapat pahala sunnah, tak payah-payah pun. Daripada yang sampai terjuntai-juntai ke bawah. Bawa juga sembayang, entah tai ayam disapu, entah apa. Ya kan? Entah najis, entah apa. Yang jelas anda ke toilet, maaf ya, yang jelas sahabat soleh, anda ke toilet, ada jaminan tak air kencing orang, berak orang tercecer di lantai? Ada jaminan? Oh bersih Pak Ustaz, takkan mungkin ada najis. Tak ada jaminan. Kalau diangkat sikit di atas mata kaki, aman. Aman. Okay? Walaupun ulama ikhtilaf tentang isbal. Tapi cobalah, agak cingkrang sikit, janggut agak panjang sikit. Alah sudahlah. Sudahlah. La haula wala quwata illa billah. Akhi, ini sunnah Nabi SAW. Tapi sekelompok manusia enggak, itu bukan sunnah, itu tradisi Arab. Karena semua orang Arab berjanggut.
Saya nak minta jawapan jujur dari jamaah Masjid Al-Mukminin. Janggut itu tradisi Arab atau sunnah Rasul? Ayo iyalah. Apalagi macam Abang dah ni. Saya jamin kalau macam Abang dah ni masuk Singapura, masuk aja Singapura, top pasport, guarantee punya. Untung kalau tak boleh masuk ditolak, kena lock up dulu 1 hari. Saya fikir janggut aku lebih panjang, asal aku jumpa dia iri aku sebenarnya. Allah, berapa banyak bidadari bergantung di situ. Terus Bang dah, istiqomah aja dalam sunnah janggut. Yang lain biarkan, ikhlaskan istiqomah dalam sunnah janggut. Itu salah satu pintu jalan Anda diampunkan dosa-dosanya dan Allah jadikan masuk surga. Kena istiqomah sunnah janggut aja. Jangan macam-macam. Ada tokoh kita yang mengatakan semakin panjang janggut semakin panjang janggut semakin bodoh. Iya Pak, profesor, kiai, alumni Ummul Qura. Semakin panjang janggut semakin bodoh. Saya tak bisa membedakan dia bodoh ke pandai. La haula wala quwata illa billah. Lihat, ini ciri-ciri. Nanti saya akan paparkan minimal ada 4 ciri akhir zaman, dan salah satu cirinya adalah bangga dengan akal. Akal tadi mengatakan semakin panjang janggut semakin bodoh. Akal dia mengatakan, dia lupa dia tengah menantang Allah, sebagaimana iblis laknatullah menantang Allah dengan menggunakan akalnya. Sahabat, orang yang asing adalah orang yang beruntung, kata Nabi SAW. Tapi berapa banyak Pak azan ke masjid, dimanapun berada, di kantor kah, di jalanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini maaf ya Pak, orang yang asing dan aneh tadi, kalau dia keluar rumah, misalkanlah nak ke mana lah, nak ke Panam atau ke mana, keluar rumah 10 menit, nak azan dia tengok jam 10 menit. Sekarang sudah berada di Jalan Sudirman, kira-kira solat misalkan zuhur sudah 11:40, sekitar 20 menit lagi azan. Sudirman dekat MTQ. Kalau ke Panam mutar, jumpa solat dekat SPBU atau dekat sana, lewat dari mungkin dekat SPBU lah, lebih dekat, lebih aman. Lihat, orang yang aneh tadi pikirannya menjaga waktu salat. Aneh dalam pandangan manusia umum, tapi sungguh dia, maaf ya Pak, sungguh dia dicintai makhluk di langit. Disebut-sebut nama tuan-tuan di makhluk di langit, dibanggakan dalam majelis para malaikat. Di dunia menunggu saja keluar dari rumah ini pukul 11, nanti kalau saya berjalan ke arah Rumbai, mungkin waktu sholat zuhur jumpa di masjid dakwah, oke sholat di sana masjid dakwah. Lihat, berniat seperti itu Anda telah menjaga waktu sholat. Orang yang menjaga waktu sholat dalam Sahih Bukhari dikatakan dapat pahala ribat. Akhi, ma huwa ribat? Sahabat bertanya, apa itu ribat? Ribat itu bahasa Arab. Tak semua orang Arab tahu ribat, termasuk cuma sahabat Nabi. Ribat, apa itu ribat ya Rasulullah? Ribat itu orang yang ditugaskan menjaga perbatasan. Tak balik-balik dia bertahun-tahun, ditugaskan berbulan-bulan menjaga perbatasan, menjaga kalau ada musuh masuk, menjaga perbatasan, menjaga negeri-negeri kaum muslimin biar kaum itu aman. Dia berada di, mungkin tentara, mungkin relawan, berjaga di perbatasan. Orang yang berjaga-jaga di perbatasan setiap hari dia dapat pahala ribat. Ribat itu apa? Ribat itu adalah pahala jihad. Malamnya dihitung dia qiyamul lail, siangnya dihitung dia berpuasa sepanjang hari. Masya Allah, besar pahalanya Pak. Tak payah kita berdarah-darah, tak payah nyawa kita melayang, tak payah kita meninggalkan keluarga, tak payah kita masuk tentara untuk menjaga perbatasan. Hidup dalam hutan belantara, kadang mandi 3 bulan sekali. Mandi dia 3 bulan sekali, kadang jarang ada di perbatasan. Tak ada rumah, mungkin di atas pokok, mungkin di atas gunung ganang, pondok seadanya, terus
pindah, baca macam mana susahnya. Allah Akbar, susahnya. Berbahaya bukan saja musuh tapi juga hewan buas dan bisa. Anda tak perlu ribat, tak perlu menjaga perbatasan musuh. Jaga saja satu solat ke solat yang lain, dapat pahala ribat. Lihat, jaga saja majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain, dapat pahala ribat. Kalau Allah wafatkan di antara waktu selang itu, tiba-tiba terjatuh kamar mandi, stroke, koma, atau kecelakaan, koma lalu meninggal, Anda tengah berjaga-jaga di antara satu waktu sholat. Anda telah berjaga-jaga di antara satu majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain, dan Anda dapat pahala ribat, jihad. Wafatnya di atas kemuliaan, walaupun mungkin kecelakaan di jalan. Lihat, yang begitu itu dianggap buruk. Ngapain nyusah-nyusahkan? Sholat aja di rumah, sholat aja di rumah, atau sholat aja lah di kedai tontonan. Jauh ke masjid Al-Mu'minin tuh, pakai Honda pula menyeberang-nyeberang, sudah tuh parkir sempit pula. Sini sana ternyata lapang juga parkir. Sini, sini aja sholat. Tak di masjid. Subhanallah. Jadi orang yang asing, Pak, Bu, asing, dialah yang dapatkan kemuliaan kepada Nabi SAW. Dialah yang Nabi SAW sebutkan, beriman kepadaku walaupun dia tak melihatnya. Jaga asing itu. Ibu-ibu, ummahat juga demikian. Pakai jilbab besar, jilbab syar'i, Allahu Akbar. Itu payah, Bu. Payah. Apalagi pergi ke mall pakai jilbab syar'i, pakai niqab lagi, pakai cadar. Allah. Ini siapa nih? Ninja apa nih? Ninja Hattori kan ini. La ilaha illallah. Pakai jilbab besar, kawan. Fitnahnya lebih banyak. Orang pakai niqab untuk mata itu, bibirnya sumbing tu. Banyak aja perkara buruk. Mukanya buruk tu. Kerana mukanya buruk maka ditutup. Makanya la haula wala quwata illa billah. Lihat, istiqomah di antara sunnah-sunnah Nabi SAW sungguh teramat berat. Dan orang yang istiqomah dia akan asing, dianggap asing. Dan salah satu ciri kehidupan akhir zaman ini, di mana sedikit sekali orang yang istiqomah di jalan agama Allah. Seperti mana di awal-awal Nabi dimusuhi. Nabi ngajarkan tak betul kita menyembah Allah, tapi juga melalui perantaraan ini patung-patung ini tak betul, kata Nabi. Tak betul. Yang betul itu langsung kepada Allah. Tak payah melalui asisten-asistennya, ajudan-ajudannya, langsung minta kepada Allah. Nabi sendiri pun dianggap asing, dan nanti semakin asing. Asing, Pak. Hidup majelis ilmu terus orang beri nasihat terus, itu aneh. Azan Anda ke masjid, aneh. Pukul 9, pukul 10, tengah sibuk-sibuk kerja, menghilang sekejap, permisi bos, sekejap. Menghilang 10, 20 menit, 15, 20 menit. Kemana Pak? Sedang istirahat. Setiap hari jam 10, jam 9 hilang setengah jam. Kemana bapak ni? Awak ingin menjadikan juga amal soleh kita. Ternyata kita ke musola duha sebentar. Masya Allah. Minta apa lagi? Sudah eselon 2 pun. Minta apa lagi katanya? Panjang kita zikir lah tu, lah masuk surga lah tu. Kami yang harus banyak zikir, kami solat bolong-bolong katanya. Begitu pula katanya. Pak, kita sudah bahas jadi orang soleh itu susah di zaman ini. Menjaga kesolehan lebih susah. Hidup di atas iman lebih susah, bagaikan kerikil-kerikil tajam yang harus kita lewati. Berdarah-darah kita mempertahankan iman itu. Demi Allah, kalaulah tidak kena iman, kalaulah tidak ada paham, kalaulah tidak kena ilmu, setiap hari Anda mungkin solat, tetap solat, tapi tak akan pernah tepat waktu di awal waktu di masjid. Tak akan ada. Ini perkara contoh. Asing, Pak. Asing, aneh. Memegang ini. Contoh, maaf ya Pak, Bu, Anda akan dianggap asing, aneh. Apa Ustadz? Yang mudah-mudah aja lah Ustadz. Contohnya dalam peristiwa pernikahan.
dalam nikah kawin. Dalam, jangan marah, maaf, jangan marah. Dalam ilmu dan sunnah, dalam ilmu, dalam kebiasaan para sahabat, dalam anjuran sunnah, Anda buat acara walimatul urs, undang di rumah atau di gedung. Tak tahu ibu pisahkan, duduk laki-laki sebelah kanan, ini meja hidangannya sebelah kanan, ada pembatasnya, hijab. Duduk perempuan sebelah kiri, ini hidangan sebelah kiri. Pengantin perempuan bersalam dengan pengantin perempuan, dengan mak dari pengantin perempuan. Pengantin laki-laki bersalam dengan mak pula, dengan bapak pengantin laki-laki dan pengantin laki-laki. Tak payah sembarang sorong cuma. Okey? Buat aja gitu contoh. Abang dah Irwin kan? Kita dah tegakkan sunnah je lah. Bagi dua. Acara di hotel sini, bagi dua. Maaf Pak Ibu, yang perempuan sebelah sini duduk di sini. Engkau ni, ini pesta lah keluarga. Payah aku cari bini aku hilang. Macam lah payah betul. Payah Bu, cari bininya hilang. La haula wala quwata. Coba. Yang berani lakukan itu dia dianggap ghuraba, asing. Asing atau tak? Asing atau tidak? Cobalah sekelas tuan-tuan buat pesta besar di hotel, diam saja, tak ada musik, tak ada organ tunggal, tak ada band, diam aja. Asing atau tidak? Asing, bakhil betul. Arya Duta daripada sewa, organ tunggal pun tak mau. Allah, padahal aku dah siap-siap ni undangan, memang nak nyanyi dua lagu, lagu Tanjung Katong satu, lagu Mainang Pulau Kampai satu. Memang orang Melayu Pak, orang Melayu asal di mana pesta, tak usahlah jauh-jauh. Aku, keluarga aku pun macam tu. Lihat, kenapakah kakak tak buatkan, tak kasih musik di situ? Ada hadis, Dek, yang mengatakan walimah itu berkah, didatangi oleh para malaikat. Hadir malaikat disuruh mendoakan setiap makanan yang dihidangkan berkah. Sepatutnya tak cukup jadi cukup kerana berkah. Setelah kami datangkan musik, malaikat tidak datang, yang datang setan. Semua tahu hadis tu. Tahu atau tak ni? Tahu atau tidak Bu? Tahu, tapi pura-pura tak tahu. Kenapa pura-pura tak tahu? Kerana takut disebut asing. Ya gawat Ustaz. Saya buat kenduri pesta anak saya, saya pisahkan. Inilah di kampus UIR paling aneh pesta. Perempuan satu tenda, ni panglima datang kan, laki-laki satu ni, sampai datang keluarga saya jauh. Pisah-pisah maman makcik kau tu. Pisah sebentar aja. Waktu sebelah situ duduk dengan sesama perempuan. Wak duduk sama laki-laki. Tak biasa aku duduk orang, aku dah duduk dengan makcik kau. Kalau wak nak merasa duduk juga, masuk dia dalam rumah. Ditarik bini ya, masuk dalam rumah, duduk dia makan berdua. Lebih asing lagi wak duduk berdua kan, yang lain perempuan sana, laki-laki sini. Ia juga tak sedap, akhirnya dipindah juga sana. Ini masalah rasa, taste. Kebiasaan kita begitu. Aneh Pak. Kenduri nikah kahwin kalau tak ada organ tunggal, tak ada keyboard, Allah. Paling orang berkata, ini kenduri nikah kahwin atau kematian ni? Kalau kompang boleh Pak. Kompang boleh. Harap pengantin boleh. Arah aja Pak, pukul kompang tu setiap hari. Saya Pak, saya undang kompang, main kompang aja, laki-laki sama laki-laki. Perempuan sama perempuan boleh, perempuan sama perempuan. Pada malam berinai, rumah saya undang perempuan, makcik saya semua. Saya panggil adik saya. Kau panggil Robana dek? Main Robana. Perempuan sama perempuan, jangan campur laki-laki. Boleh. Bukankah itu budaya Melayu kita? Ya Pak.
Pak Edwin tahulah. Itu budaya untuk kita dulu. Jantan sama jantan, perempuan sama perempuan. Sejak dulu ada rezam kita yang sebut Melayu, pastilah ikuti sunnah. Tari Melayu pun macam tu. Tak pernah ada orang Melayu nari sampai ketiak naik ke atas tu, tak ada. Buah-buah ni saya juga penari zapin, lupa menggalis. Tak ada. Asal tinggi sikit pukul sama guru tari. Tak boleh. Adab. Mana ada boleh orang Melayu naik ketiak naik tinggi-tinggi. Ibu tengoklah Tugu Zapin depan Pantara Gubernur. Macam nak melempang bini pula. Maaflah Pak, kalau Bapak Gubernur, Bapak itu kerja Bapak utama. Tukarlah tu. Tak ada tari Zapin macam tu. Sampai ngangkat tangan tinggi. Tak ada. Adab akhi. Allahu Akbar. Kenapa pula sampai Zapin dimarah pula aku Pak Gubernur kan? Allah. Sudahlah, kita hidup di zaman fitnah. Kita yang menjalankan ilmu dan beramal benar itu dianggap asing. Asing Pak. Dianggap asing. Enggak aneh. Yang kedua, kata Nabi SAW, itu ciri-ciri pertama. Kaum yang Nabi SAW mencintainya adalah kaum yang menjalankan Islam di atas ilmu dan sunnah Nabi SAW, tetapi dia jumlahnya sedikit, asing. Aneh Pak. Tapi beruntunglah yang aneh itu, kata Nabi SAW. Yang kedua, orang yang menjalankan Islam, syariat Islam itu seperti memegang bara api. Mana dalilnya Ustaz? Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi yati 'ala an-nas zamanun sabiru bihim ala dinihi, akan datang kepada manusia satu zaman di mana dia berpegang teguh kepada agamanya dengan penuh kesabaran. Kal qabidul jama'al al-jamar, dia berpegang teguh terhadap agamanya. Kal qabidu alal jamar, seperti dia memegang bara api. Kita memegang Islam hari ini seperti memegang bara api. Seperti memegang bara api Pak. Memegang bara api. Kenapa memegang bara api? Panas. Memegang kebenaran hari ini seperti memegang bara api. Apa contohnya Ustaz? Masya Allah, banyak betul. Banyak betul. Bukan saja diasingkan, dikucilkan, tapi Anda seperti memegang bara api. Subhanallah. Saya datangkan beberapa contoh lah. Beberapa contoh yang mungkin kita bisa lihat di sekitar masyarakat kita, yang lazim dalam masyarakat kita. Contoh, Pak, Bu, ada orang meninggal, dia mantan pejabat lah, oke, dari jamaah Masjid Al-Mu'minin, oke. Mulai dari depan sini orang meletakkan karangan bunga, turut berduka cita. Si Fulan bin Fulan, si Fulan bin Fulan, si Fulan bin Fulan, dari Fulan sampai penuh. Mungkin ada 2000. Dari masjid, pengurus Masjid Al-Mu'min pun tak kalah. Tak apalah, 250.000 nya. 250.000 buatlah sebagai bentuk Pak, kita pergi takziah ke sana. Kita pergi ke takziah ke sana tapi tak bawa apa-apa, kita sudah buatkan karangan bunga 250.000. Kalau panjang 500 lah. Yang dua double 500. Kata foto pula tu. Ibu, kami turut atas pengurus Masjid Al-Mu'minun, DKM dan semua pengurus jamaah turut berbela-sungkawa. Sebagai bentuk bela-sungkawa, kami telah buat ucapan duka. Berfaedahkah bagi mayat?
Anda dapat pahalakah? Sahabat, dapat pahalakah? Uang siapa yang digunakan walaupun 500 ribu? Uang kaum muslimin. Anda punya otoritas? Ya. Untuk membelanjakan kepada yang hak? Ya. Tapi Anda belanjakan membelikan perkara yang mubazir? Subhanallah. Depan manusia Anda tidak akan pernah diperiksa oleh BPK, oleh KPK, oleh tidak diperiksa. Tapi depan Allah pasti diperiksa. Supaya berpahala Pak Ustaz, belikan semangka setengah gerobak 500 ribu. Jamaah Masjid Al-Munin. Nih, sedekah. Tapi dia kata sunnah bertakziah membawa makanan. Seperti mana hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW memerintahkan, Ja'far meninggal, wahai sahabatku pergi ke rumah Ja'far, bawa makanan. Bahkan sampai hari berkabung, 3 hari atau berapa hari, sampai keluarganya tidak payah masak. Itu sunnah. Kita la ilaha illallah. Hari pertama air putih, okey. Hari kedua air putih, okey. Hari ketiga air putih, okey atau tak? Pelit, bakhil. Iya tak? Hah? Bawa kotak. Dengan bangganya Anda pulang bawa kotak. Coba sekali-sekali bertanya, ini betul tak kita buat ni? Coba sekali-sekali bertanya, betul lah kita buat ni? Tempat orang meninggal, ialah anak cucunya orang kaya. Bukan masalah kaya atau tidak, dia berkabung berduka. Nabi, kekasih kita, orang yang kita cintai, orang yang dimana nanti di akhirat kita berharap syafaatnya, memerintahkan kepada kita, bawa makanan ke rumah orang yang berduka, walaupun dia kaya, gubernur atau Sultan Hasanah Bolkiah sekalipun. Tapi kita sebaliknya. Anda datang ke situ, ibu, bapak di atas ilmu datang ke situ, okay, bawa makanan itu, menjalankan sunnah. Diajak kawan, semangka 2 butir bawa. Menjalankan sunnah begitu seperti dimegang bara api. Kalau suara saya tinggi rendah, minta maaf lepas, ini bukan saya marah, tak, memang gitulah gaya saya. Tak, memang begitulah style saya. Taib, Bu, lihat perkara-perkara yang seperti ini. Subhanallah. Taib, 2 ciri-ciri satu kaum ketika dia istiqomah di jalan Allah, dia akan diasingkan. Dan dia istiqomah di jalan Allah di tengah masyarakat, dia istiqomah itu bagaikan dia memegang bara api. Kita tetap datang, tak bisa datang, kita kirim makanan, entah bakwan, entah apalah, resoles, entah macam-macam, kirim. Hari pertama saya pikir ibu-ibu pahalanya besar, subhanallah, pahalanya besar. Ada saudara kita sekitar jamaah kita yang meninggal, selama 3 hari ibu jangan masak lagi di rumah, Bu. Kalau mau masak nasi aja, lauk dari kami. Ibu masak lauk hari ini biasanya mungkin 1 kilo ikan, beli ikan padang agak 4-5 kilo, goreng sambal lado, antarkan ke situ. Enak tidak enak bukan masalah, itu adalah sunnah. Lakukan atau belum nih? Lakukan atau belum? Belum. Kita ni maaflah, rumah kita tu tembok pagarnya tinggi-tinggi. Kalau ada kejadian dalam tu berteriak dengan orang pun tak peduli orang. Ya, itulah kita tu. Subhanallah. Ya Bu, lakukan. Betapa indahnya agama Allah ini kalau dijalankan syariat itu. Indah Pak, indah. Datang ke situ pahala Pak. Sungkan Bapak bawa makan, bawa ini, duit. Bismillah, niatkan. Silakan Bu, ini belanja untuk ini, bukan untuk ini. Terbalik, dia pula yang sedekah. Kami sedekah untuk arwah bapak kami. Nanti kalau kau sedekah, nanti kau sedekah kepada fakir miskin, anak yatim yang tak mampu. Nanti kami warga, tak payah kau sedekahi. Kami warga punya kewajiban kepada anda. Itu loh, kita tengah didik masyarakat, kita tengah didik umat di atas ilmu dan sunnah. Memegang ini melawan adat yang kemarin kita bahas. Melawan adat panas Pak, seperti bara api. Kata orang Kampar,
condobaro. Kayak apa megang bara? Sebegitulah. Subhanallah, betapa buruknya zaman ketika kita tidak paham dengan ilmu. Bertambah buruknya akhlak dan adab kita ketika kita hantam kromo babat buta, gasak terus tanpa memahami kaidah. Maaf ya Pak. Nah, hidup ini simple, sederhana. Agama kita yang mulia, susun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan oleh Rasulullah. Simple, Pak. Simple, ndak ribet. Ndak ribet. Dalam peristiwa kematian ndak ribet. Ndak ribet. Dalam peristiwa kematian, dalam peristiwa subhanallah, kita yang membuat ribet. Kita yang membuat ribet. Jadi fitnah akhir zaman itu masuk dalam berbagai perkara, di antaranya perkara adat. Adat yang sungguh melululantakkan sunnah-sunnah Rasulullah. Bukan benci atau melarang, tidak. Tidak. Tapi kalau adat itu sudah bertentangan dengan sunnah Rasul, tolong pikirkan ulang. Tolong pikirkan ulang. Karena ini adalah hal yang paling mustahak untuk kita pahami. Hal penting lain, sahabat soleh, ya, sudah belum? Masya Allah, masih sedikit lagi. Baik. Nabi SAW mengajarkan kepada kita pada perkara-perkara yang menarik. Coba perhatikan hadis Nabi SAW. Jadi Ustadz, kalau kita mau melihat apa saja kriteria zaman fitnah itu seperti apa, hadis Nabi SAW dari Abu Daud akan menjelaskan sekurang-kurangnya ada 4 kriteria. Kita sudah buka kemarin perkataan seorang ulama tabi'in, Malik bin Anas, dan Malik bin Anas mengatakan ini betul-betul zaman fitnah. Zaman fitnah itu adalah zaman yang di depannya kita menganga, di depan kita tanda-tanda kiamat besar. Kita telah melalui sekurang-kurangnya 14 tanda-tanda kiamat kecil, sudah kita lewati, dan kita merasa tak peduli. Di antara yang pertama tanda-tanda kiamat kecil itu lahirnya Nabi dan wafatnya Nabi, sudah kita lewati. Yang kedua, penggembala kaya raya. Tengoklah para penggembala kayo-kayo, sudah lewati. Waktu terasa cepat, sudah kita lewati. Tak terasa setahun tuh, tak terasa setahun. Belum habis kuih raya semalam, minggu depan dah raya. Dah raya haji. Yang saya ingatkan sunnah-sunnah haji ya, besok pagi insyaAllah 1 Dzulhijjah. Tahun ini insyaAllah hari raya akbar. Hari raya akbar maknanya wukufnya pada hari Jumat. Kita hitung mundur, jatuh insyaAllah tanggal 1 Dzulhijjah besok pagi. Sunnah. Sunnah berpuasa 1 sampai 9. Ada yang protes, enggak Ustaz, hanya 9 hari berdasarkan ayat Aisyah. Baca sarah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tapi jumhur ulama sepakat. Tanggal 1 sampai 9 adalah waktu yang sunnah kita berpuasa. Kalau sanggup, dan usahakan untuk sanggup, insya Allah mendapat kebaikan. Satu amalan kecil seperti pahala jihad, kenapa tak mau? Kita mulai puasa besok insya Allah. Insya Allah. Kalau bapak ya pergi ke beberapa tempat tertentu, disiapkan buka bersama, puasa satu. Berdasarkan apa Ustaz? Berdasarkan hadis dari Hafsah. Hafsah mengatakan, kami tidak pernah melihat Nabi selama hidup dengan Rasulullah kecuali Nabi telah puasa sepanjang tahun. Adapun Aisyah mengatakan kena hari gilirannya pada hari ke-9, jumpa di Aisyah. 2, apa alasannya? Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Abbas, Imam Ibnu Sirin, Imam Ibnu Qatadah. Ini bisa dibacakan bisa dibaca dalam kitab Al-Lataif Al-Ma'arifah. Semua dijelaskan oleh Nabi. Dengan dalil ini, insyaallah lakukan kebaikan, bersedekah besok pagi 1000. Malam ini kita sedekah 1000, dapat 1 kebaikan.
tergantung Allah. Besok bersedekah 1000 amalan kecil. Kal jihadin. Satu istighfar hari ini, astagfirullah. Satu istighfar dalam hadis sahih, Allah ampunkan 70 tahun. Tapi besok Anda beristighfar 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, Allah kal jihadin, tidak hanya 70 tahun. Lihat, ini hal penting. Sudah azan, Masya Allah. Saya ingin menukilkan perkara pertama, tentu memulai setidak-tidaknya membahas 14 tanda-tanda kiamat kecil. InsyaAllah saya akan bahas satu persatu tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian kita akan masuk gerbang kiamat besar. Dan kita betul-betul tengah dimuncungnya kiamat besar. Kapan? Allah yang tahu. Tidak berhak Ustaz, InsyaAllah tahun 2024. InsyaAllah tak ada itu bengak aja tuh. Oke? Tak usah percaya. Ada Ustaz pandai pula memprediksi. Nyawanya aja tak terprediksi aja, ini kiamat Allah pula. Malaikat pun tak tahu. Malaikat Jibril tak tahu kapan kiamat. Masa sih Ustaz? Nabi yang mengatakan. Ketika Jibril berkata kepada Nabi, "Mata yaumis sa'ah ya Muhammad?" Kapan datang kiamat? Jawaban Nabi, orang yang bertanya dan orang yang ditanya sama-sama tak tahu. Nabi yang mengatakan. Dia tahu pula. InsyaAllah tahun 2025 terjadi bencana besar, gunung meletus, perang di sana. Tak usah bilang begitu, tiap tahun perang, tiap tahun bencana, tiap tahun banjir. Ya kan? Iya, apa pula analis bising-bising? Tunggu aja kiamat itu di atas ilmu dan amal soleh. Oke? Tapi ingat, orang mukmin tak pernah jumpa kiamat itu. Kenapa? Nanti kita akan baca tanda kiamat besar. Allah kirim angin lembut bagi orang soleh, mati semuanya. Nak sembunyi dalam gunung, dalam tanah pun mati orang soleh semuanya. Yang tinggal para munafik, musyrik dan orang kafir, dia akan merasakan dukhon yang panas. Indah. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Oke. Semoga Allah jumpakan kita dalam majlis ilmu berikutnya. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan katsiran halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma na'udzubika min syarril bala wal waba wal fahsa wal fitan wal musibah. Allahumma na'udzubika min fitnatin nas wa min fitnati sultanan zaliman wa min fitnati dajjal fi yaumil qiyamah. Allahumma anzilna rizqan katsiran halalan mubarakan. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina rabb innaka antat tawwabur rahim. Dawana salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.